Hai semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan namaku Maika dan di sini ada temanku Novi. Hari ini kita akan membahas tentang carbon tax di Afrika Selatan. Nah, Nov, kenapa sih di Afrika Selatan tuh ada carbon tax? Ada apa di Afrika Selatan? Nah, pasti kan di Afrika Selatan itu bisa mengadakan carbon tax itu punya alasan tersendiri ya teman-teman. Jadi penjelasannya itu di Afrika Selatan adalah salah satu penghasil gas rumah kaca atau yang biasa disebut dengan GRK yang terbesar di dunia. Nah, pada tahun 2007 di Afrika Selatan itu menduduki peringkat ke-13 di antara semua negara dalam hal secara emisi dari keseluruhan pembakaran bahan bakar fosil dan emisi per kapitanya itu 2 kali lipat dari rata-rata global. Nah, iya, dan juga di Afrika Selatan ini tuh industri dan rumah tangganya tuh menggunakan bahan bakar dan pembangkit listrik serta mengeluarkan high level karbon yang pada akhirnya mencemari atmosfer bumi. Nah, makanya ada studi yang menemukan bahwa pola konsumsi rumah tangga termiskin dan terkaya secara berkesinambungan tidak mengkonsumsi banyak karbon jika dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan menengah. Nah, kenapa kok bisa? Nah, rumah tangga berpenghasilan menengah ini menghabiskan lebih sedikit pendapatan mereka untuk makanan dan juga layanan. Namun walaupun begitu, ketimpangan pendapatan Afrika Selatan yang terkenal tinggi ini membuat rumah tangga terkaya di Afrika Selatan sejauh ini merupakan penyumbang emisi terbesar secara keseluruhan. Nah, wow. Nah, jadi tidak mengherankan ya adanya tekanan bagi negara Afrika Selatan untuk Mhm. menurunkan emisinya. Dan pemerintah Afrika Selatan pun sudah punya komitmen untuk mengurangi 2/5 karbonnya pada tahun 2025 nanti dari proyek dasar. Nah, ini akan menjadikan tantangan yang paling serius nih, karena kenapa? Pembangunan ekonomi di Afrika Selatan itu telah bertumpu pada pertambangan dan industri yang berat dan didukung oleh listrik berbahan bakar batu bara yang murah. Ah, tantangannya bagi negara Afrika Selatan itu, terutama buat pemerintahnya, tidak hanya merancang dan menerapkan pajak karbon yang efektif, tetapi juga mencapai keseimbangan yang cermat antara mana yang tujuan pembangunan dan tujuan lingkungan. Mhm. Nah, karena kita sekarang udah mulai masuk nih membahas pajak karbon, berapa sih biayanya di Afrika Selatan gitu biaya eh, pajak karbonnya ini? Nah, jumlah pajak karbon ini dihitung dengan mengalihkan ekuivalen karbon dioksida atau bisa disebut CO2 ekuivalen dengan tarif pajak saat ini yaitu sebesar Rand Afrika Selatan 120 atau setara Rp115.340 per ton eh, karbon dioksida ekuivalennya. Nah, jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan belum perlu diukur secara fisik. Undang-undang pajak karbon ini menetapkan faktor-faktor emisi untuk setiap proses industri yang diatur. Faktor emisi ditentukan oleh IPCC dan ditentukan dalam bagan 2 Undang-Undang Pajak Karbon di Afrika Selatan. Nah, selain itu, tarif pajak ditetapkan naik dengan indeks Consumer Price Inflation atau CPI ditambah 2% setiap tahun pajak hingga 31 Desember tahun 2022. Selanjutnya, tarif pajak ditetapkan untuk naik menurut CPI setiap tahun pajak. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah kapan sih pajak karbon ini diadakan di Afrika Selatan? Nah, jadi periode pajak pertama di Afrika Selatan itu dimulai pada 1 Juni 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2019. Jadi periode pajak berikutnya itu juga akan dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada setiap tahunnya. Nah, jadi pembayar pajak itu diharapkan untuk menyerahkan pembayarannya itu ke SARS
atau biasa yang disebut dengan South African Revenue Service setiap tahunnya pada akhir Juli. Nah, untuk periode pajak sebelumnya pun itu sama pada akhir Juli juga. Nah, Departemen Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perikanan yang bertugas memverifikasi laporan emisi itu disampaikan oleh wajib pajak yang ada di Afrika Selatan. Nah, dan terakhir pastinya ada yang bertanya dong, ini kan ada undang-undang karbon pajaknya ya. Nah, kira-kira cocok gak ya buat Afrika Selatan? Nah, yang pasti kan undang-undang pajak karbon ini kan ada tujuan utamanya dong, yaitu untuk mengenakan pajak atas gas rumah kaca yang dikeluarkan di Afrika Selatan. Nah, banyak alasan yang diberikan untuk mendukung undang-undang ini, teman-teman. Seperti bukti peran gas rumah kaca dalam perubahan iklim. Undang-undang ini sendiri juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk menggunakan package of measures untuk memerangi isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim dan pajak karbon. Nah, yang pastinya walaupun ini udah ada undang-undangnya, tapi tetap aja di Afrika Selatan pasti ada yang khawatir dong gitu, ada yang mungkin ada kecaman atau mungkin ada kekhawatiran gitu. Nah, industri ini ada yang gimana ya? Bisa dibilang ada kecaman umum lah dari industri-industri itu. Nah, yaitu keterjangkauan pajak karbonnya itu sendiri. Nah, ada kekhawatiran bahwa pajak karbon ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan. Nah, walaupun begitu, kekhawatiran ini pun ternyata valid dan fakta, dan juga pajak ini akan dimasukkan ke dalam fiskal umum dan tidak akan dialokasikan untuk tujuan lingkungan seperti penelitian tentang peningkatan energi terbarukan yang malah menambah frustasi lebih lanjut. Dan juga alasan terakhirnya adalah karena Afrika Selatan adalah negara berkembang, mungkin lebih sulit bagi mereka untuk menanggung pajak karbon dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin penjelasan tentang carbon tax yang ada di negara Afrika Selatan sekian dari kita. Dan semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton, terus juga bisa menambah wawasan buat kalian semua. Dan juga semoga emisinya juga bisa berkurang. Ya, jadi pemanasan global pun juga bisa berkurang biar atmosfer bumi pun juga jadi fine-fine aja gitu ya. Amin. Amin. Nah, terima kasih semuanya, dan sebelum close video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu carbon tax di Afrika Selatan tuh sistemnya gimana gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, bye-bye semuanya.